Nah, kemudian kita lanjut. Jadi ini pertemuan fikih terakhir part 2 ya. Yang sebelumnya pertemuan fikih part 1 ya. Nah, pada part 2 ini kita akan membahas yang pertama tentang ketentuan haji ya. Wajib haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Nah, menurut mazhab Syafi'i ada 5 ya. Wajib haji itu apa? Wajib haji itu apabila tidak dilakukan maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Nah, menurut mazhab Syafi'i ada 5. Yang pertama ihram. Ihram itu artinya memakai pakaian ihram niat ketika sudah berada di mikot ya. Nah, setiap negara mikotnya itu biasanya beda-beda. Kemudian mabit di Muzdalifah. Ketiga, kemudian melontar jumroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian mabit di Mina dan melontar jumroh pada hari-hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang kelima menjauhi larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram itu apa? Memakai wangi-wangian, bergaul dengan istri, kemudian memotong pepohonan, kemudian berburu dan lain sebagainya. Kemudian ada sunnah haji. Sunnah haji maksudnya adalah jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Amalan ini sebagai perlengkap pelaksanaan haji. Bila tidak dikerjakan juga tidak mengapa, nggak masalah karena tidak berdosa. Tetapi apa saja sih yang termasuk amalan sunnah dan dalam haji ini? Yang pertama, mandi besar sebelum berniat dengan menggunakan ihram dan mengenakan ihram. Kemudian menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Melantunkan talbiyah berulang kali, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam haji, ada haji ifrad, haji qiran dan juga haji tamattu. Haji ifrad artinya menyendiri, jadi melakukan haji terlebih dahulu kemudian melakukan ibadah umrah ya. Nah, cara melaksanakannya yaitu ibadah haji saja tanpa melakukan umrah. Yang kedua, melakukan ibadah haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umrah setelah selesai haji. Kemudian ada haji qiran. Haji qiran artinya memiliki makna berteman atau bersamaan. Jadi haji qiran itu melakukan ibadah haji dan juga bersamaan dengan ibadah umrah. Ya. Namun jamaah haji diharuskan di sini membayar dam atau denda. Kemudian ada haji tamattu. Haji tamattu adalah mendahulukan umrah kemudian baru ibadah haji. Ya, memakai ihram dari mikot dengan niat umrah pada musim haji. Setelah tahallul memakai ihram lagi dengan niat haji pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Bagi yang melaksanakan haji tamattu juga diwajibkan membayar dam. Kemudian dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Yang pertama, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla li ghairillah. Dalam ayat ini ada beberapa yang diharamkan. Yang pertama, bangkai, waddama waddama itu darah, walahmal khinjir daging khinjir itu adalah daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian dalil yang kedua, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di sini kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan juga sehat. Jadi tidak hanya halal juga harus sehat. Nah, makanan-makanan dan minuman yang halal itu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, moral, dan akidah itu halal. Kemudian makanan dan minuman halal binatang ternak, hewan lain yang hidup di laut atau air, binatang ternak, binatang yang hidup di laut atau air, belalang, dan binatang hasil buruan dari hutan, ikan, dan belalang, binatang hasil buruan dari hutan. Kemudian ketentuan kurban. Kurban adalah pendekatan diri kepada Allah
menurut hakikat atau nazar hukum syara. Kurban adalah menurut syara, kurban adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban dilakukan pada 10 Zulhijjah hari nahar, 11, 12 dan 13 Zulhijjah hari tasyrik, bertepatan pada hari raya Idul Adha. Nah, hukum berkurban sendiri ada dua, sunnah dan wajib. Sunnah muakkad artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dasar berkurban hanya karena mampu. Kemudian wajib, keharusan karena adanya nazar atau janji, ya. Jadi ketika bernazar aku akan berkurban kalau naik kelas, kalau mendapatkan pekerjaan, maka itu wajib, menjadi wajib. Dalil berkurban fasholli li rabbika wanhar, ya Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian ada akikah. Akikah berasal dari bahasa Arab yaitu iqqah, yang artinya bulu atau rambut anak makhluk yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah di sini artinya menyembelih hewan tertentu sehubungan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara. Hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu. Nah, hewan akikah adalah kambing dan domba. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor. Jika tidak mampu menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, cukuplah 1 ekor saja. Karena sunnah, ya, hukum akikah itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai wajib. Kemudian jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat, karena tidak larang. Ketika hari Jumat, ketika sholat Jumat, maka fas'au li dzikrillah, maka cepat-cepatlah mengingat Allah, artinya sholat Jumat, ya, seperti berdagang itu disudahi terlebih dahulu. Kemudian jual beli dengan cara menghadang di jalan itu tidak boleh. Jual beli dengan niat menimbun barang, jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan, jual beli dengan cara mengecoh, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, inilah jual beli yang secara hukum itu sah tetapi dilarang oleh agama. Kemudian jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama, tadi sudah. Kemudian jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya. Jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan induknya, karena belum tahu nih laki-laki atau perempuan nanti ketika lahir sehat atau tidak. Jual beli barang yang belum dimiliki, karena memang tidak boleh karena bukan hak milik. Jual beli barang yang belum jelas. Kemudian ada macam-macam riba. Ada riba fadli, yaitu riba tentang tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, ya, dengan mensyaratkan suatu tambahan hingga terdapat pihak yang dirugikan, ya. Jadi riba fadli itu tukar menukar barang yang sejenisnya. Contohnya 1 kg beras ditukar dengan 2 kg beras dan lain sebagainya. Kemudian ada riba yat, yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya seseorang membeli 1 kg beras, setelah uang dibayar maka si penjual pergi sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya. Itu riba yat, ya. Jadi riba yat itu meninggalkan akad jual beli sebelum serah terima. Kalau riba fadli itu tukar menukar barang yang sama jenisnya. Kalau riba qardi itu tentang utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga yang mengutanginya. Itu riba qardi. Contohnya seseorang meminjam 10.000 maka harus dibalikan 95.000. Nah, ini tentang hutang piutang. Ya, kemudian riba nasiah, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya seorang mengutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila sampai batas waktu tersebut penghutang belum mampu mengembalikan, kemudian pemberi hutang memberi syarat bunga sebagai imbalan. Kemudian ada rohan. Rohan itu adalah gadai, ya, perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan. Rahan jadi jaminan, ya. Kemudian ada upah. Upah itu di dalam hadis menyebutkan a'tul ajrahu qabla ayyajifa raqahu. Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Artinya adalah bahwa
Hadis ini menjelaskan tentang bersegera menunaikan hak si pekerja. Nah, di dalam Islam dianjurkan memberikan upah sebelum pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, atau tidak boleh menunda-nunda gaji si pekerja. Ya, hukum meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4. Ada mubah, sunnah, wajib, haram, sesuai dengan kondisinya. Kalau mubah itu hukum asal dari jual beli. Ya, sunnah itu meminjamkan yang dilakukan suatu kebutuhan akan hajatnya. Kalau wajib meminjamkan kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, kalau haram meminjamkan yang dipergunakan untuk maksiat. Kemudian ada pengurusan jenazah, ya. Syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan. Yang pertama, jenazah seorang muslim atau muslimah, badannya atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian yang tertinggal. Bukan jenazah orang yang mati syahid. Kemudian rukun sholat jenazah, berniat berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat, kemudian takbir ketiga membaca doa untuk jenazah dan memberi salam. Kemudian macam-macam hijab dan waris. Ya, di dalam ilmu waris ada namanya hijab. Hijab itu artinya terhalang, ya, atau tidak mendapatkan sama sekali. Contohnya kakek itu terhalang oleh ayah. Jadi kalau ahli waris ada kakek, ada ayah, maka kakek tidak mendapatkan harta warisan karena ada ayah. Nenek karena ada ibu. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dan seterusnya. Nah, kemudian ada namanya hijab nukson, sebagiannya berkurang dari yang telah ditetapkan. Ahli waris yang menjadi hijab pada hijab nukson adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ibu sepertiga menjadi seperenam karena ada anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali dalam setahun, yaitu 1 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, zakat fitrah hukumnya menjadi wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakatnya yaitu 2,5 gram atau 1 sok. Kalau dalam hitungan liter itu 3, liter. Jadi tinggal dikalikan saja, kalau dalam suatu keluarga itu ada 5, maka 5 kali 2,5 kilogram. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu sesuai dengan ayat ini, innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, yaitu amil zakat, kemudian mu'allaf, orang mu'allaf, dan seterusnya. Alhamdulillah, pertemuan pembahasan intensif fikih telah selesai. Semoga kalian dapat mengerjakan ujian madrasah dengan benar dan juga tepat dan nilainya bagus-bagus. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.